Selamat datang untuk saudara sekalian yang baru mendarat pada dini hari ini. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk datang ke pertemuan diplomatik kedua antara Korea Utara dan Amerika Serikat dengan topik utama yaitu denuklearisasi. Besar harapan kami agar pertemuan pada hari ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Akan saya tambahkan, walau sekiranya akhir-akhir ini muncul banyak ketegangan, tapi saya mengharapkan kepercayaan kembali pada Korea Utara. Ya, semuanya kembali lagi pada bersaing diri dan negara masing-masing sih. Namun saya rasa melanggar resolusi 2379 oleh PBB, tepatnya mengenai perihal ekspor impor minyak mentah, adalah hal yang sangat di luar persepsi sebuah negara maju. Sekelas PBB saja saya begitu kan? Bagaimana dengan saudara yang hanya sebatas negara biasa? Persentase penggunaan dan efektivitas nuklir negara kami tidak jauh daripada saudara sekalian sebagai negara pelanggar aturan PBB. Interupsi dimohon dengan sangat tetap tenang dan mencegah terjadinya keributan sebelum pengajuan dan penawaran tersampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik, karena kondisi sudah tenang, langsung saja kami dari perwakilan Amerika Serikat memulai pengajuan pertama. Kami mengajukan penghentian ekspor impor minyak mentah yang beredar dan supaya saudara terus menaati dan menjalankan resolusi 2397 yang berisi pelanggaran negara anggota melakukan kegiatan ekspor minyak mentah dan semua produk olahan sebanyak 500.000 barel selama 2 tahun. Kedua, adalah melarang Korea Utara untuk ekspor impor makanan laut, produk pertanian, mesin, peralatan listrik, tanah, batu, kayu, dan kapal. Selanjutnya adalah larangan Korea Utara untuk mengimpor mesin industri, keadaan transportasi, besi, baja, logam, dan lainnya. Serta suku cadang pesawat komersial Korea Utara. Sebagai penawaran gantinya, pihak kami akan menyuplai penuh minyak mentah selama resolusi 2397 terus dijalankan dan ditaati. Kemudian sebagaimana pengajuan pertama, kami akan menyuplai mesin menyesuaikan dengan larangan yang ada pada resolusi 2397. Peralatan listrik, kayu, dan kapal beserta alat-alat berat lainnya. Kayak ada yang salah. Simak aja dulu, Pak. Pengajuan ketiga, bila mana pada suatu waktu saudara ingin menguji coba rudal atau nuklir, sudah ada tempat khusus yang akan dipersiapkan langsung oleh pemerintah. Untuk itu, kami akan menyita dan mengelola semenanjung Korea untuk keperluan negara. Kemudian, untuk pengajuan terakhir, kami akan mengajukan untuk pemerintah kami menyaksikan secara langsung prosesi pembongkaran tempat uji coba nuklir di Dongchangri dan Myeongwon. Kemudian, prosesi tersebut akan dicatat dan disiarkan langsung untuk meyakinkan perdamaian dunia sebagai simbol kerjasama antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Sebentar. Interupsi. Apa-apaan ini? Kenapa kok seperti mengejek saya begini sih? Terutama sampai mengambil alih semenanjung Korea. Bukannya saudara sepihak dengan PBB. Kok malah main di belakang ratusan negara gini? Tentunya, properti pada semenanjung Korea tetaplah milik Korea. Tetapi kali ini, spesifik Korea Utara, hanya kami saja yang akan mengelola dan mempergunakannya. Semenanjung Korea itu adalah konflik yang kami miliki dengan Korea Selatan. Tidak ada hubungannya dengan negosiasi ini. Konflik kami biarlah kami yang menangani. Campur tangan negara besar seperti saudara itu sangat merepotkan. Bukankah dengan begitu saudara secara otomatis memenangkan perang dingin Utara Selatan? Sekali lagi, saya ingatkan, di sini kami hanya memberikan pilihan terbaik untuk disepakati. Semuanya demi denuklearisasi. Senakal-nakalnya Korea Utara melanggar peraturan PBB, tetapi saya tetap tidak terima. Saya rasa permainan di belakang PBB ini sangat keterlaluan. Tapi, bukankah kesepakatan ini sudah seharusnya memberi keuntungan yang besar bagi saudara ya? Ekonomi negara saudara akan terbantu. Kurangnya sumber daya manusia secara tidak langsung juga akan menurun. Nah, apa kurangnya bantuan kami? Apa yang ingin Anda tawarkan sebagai gantinya? Bukankah Anda kekurangan banyak dana dan sumber daya manusia? Akan kami beri segalanya yang Anda sekalian tidak banyak ketahui. Sebenarnya, permintaan saya simpel saja. Lepaskan resolusi-resolusi memuakan itu. Saya ingin Amerika Serikat mundur dari PBB. Interupsi. Mohon maaf sekali lagi tuan-tuan, tetapi timbal balik tersebut sangatlah tidak masuk akal. Dari segi manapun, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang kami tawarkan.
menjadi negara anggota PBB sudah menjadi salah satu pemasok ekonomi utama kami. Saudara itu hanya diperbudak dan dicuci otak oleh PBB. Memang benar ya, nuklir di Korea Utara ini benar sangat kuat dan luas radius jangkauannya. Pantas saja saudara sekalian sampai mengemis begitu. Kalaupun kami ingin bersekongkol dengan Anda, mengundurkan diri dari PBB bagi negara seperti kami bukanlah hal yang mudah. Lain kata ketika kita melihat dari sisi etos kerja negara sejak bergabung dengan PBB. Sebenarnya nih, saya setuju dengan penyuplaian minyak mentah dan alat berat lainnya. Namun untuk pembukaan tempat uji coba nuklir, saya tidak nyaman bila disiarkan secara langsung. Baiknya dalam bentuk rekaman saja nanti akan disimpan sebagai dokumen negara. Gimana? Tetapi kali ini saya serius sih. Saya ingin segala macam resolusi semenjak tahun 1971 hingga sekarang dicabut dan dianggap tuntas dengan sikap baik, tanpa terkecuali. Sekali lagi saya ingatkan bahwa penawaran tersebut sungguhlah sulit. Jika memang begitu, untuk pengelolaan semenanjung Korea, saya ingin tahu akan digunakan sebagai apa wilayah itu. Saya ingin hasil dari segala kegiatan ekonomi yang berlangsung di semenanjung Korea, 70%-nya menjadi aset bagi Korea Utara. 70% itu presentasi yang terlalu tinggi. Pihak kamilah yang akan mengelola dan rekonstruksinya. Wajarlah jika kami meminta lebih. Pada data yang sudah tertulis di pasal 19 ayat 2, kami meminta persentase pendapatan di semenanjung Korea sebanyak 57% dan sudah disesuaikan dengan pajak serta pasal-pasal yang ada. 57%? Tidak. Itu masih terlalu banyak untuk seukuran negara Anda. Tidak cukupkah tambang Freeport yang Anda investasikan di Indonesia? Dimohon untuk tetap. Anda ini setuju dengan denuklirisasi atau tidak sih? Setuju saja. Tapi yang namanya setuju kalau hanya sepihak, ya bukan kesepakatan negosiasi namanya. Tentunya saya juga harus teguh dong dengan hasil KTT hari ini. Percuma saja saya membuat pengajuan yang dapat Anda setujui. Karena walau Anda setujui pun suatu saat akan Anda ingkari kembali. Itulah alasan utama PBB menjatuhkan resolusi serta lainnya pada Anda. Karena pada dasarnya, denuklirisasi yang saya inginkan bukanlah seperti yang diajukan oleh pihak saudara sekalian, yang penuh dengan perebutan kekuasaan dan juga pengkhianatan. Tumben sekali Anda memikirkan hubungan multilateral semacam hubungan negara kami dan PBB. Dirasa-rasa saudara tidak pernah sepeduli itu dengan organisasi begini dan langsung main hakim sendiri. Udah. Saya tidak mau lagi melanjutkan negosiasi yang memuakkan ini. Daripada negosiasi, ini lebih terasa seperti pengkhianatan terhadap pihak berwenang. Definisi denuklirisasi bagi kami juga tidaklah sama seperti menurut saudara. Jika saya adalah Anda, saya akan memikirkan kembali penawaran pihak kami Amerika Serikat. Tidak biasanya negara kami menawarkan bantuan dan kerjasama di balik layar loh. Terlebih, kami bukan sembarang negara anggota PBB. Amerika Serikat merupakan petinggi di organisasi PBB. Tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Tolong akhiri pertemuan ini dong. Baik, karena terjadi sedikit kontroversi dan kericuhan, KTT pada hari ini akan saya tutup dengan keputusan bahwa KTT hari ini tidak ditemukan titik terang dan tanpa hasil yang pasti. Diharapkan ke depannya akan dilaksanakan pertemuan kembali untuk pembahasan yang